Nah itu. Oke, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali saya ucapkan puji syukur panjat kehadiratmu karena Tuhan besar kasih dan karuniamu. Makanya pada hari ini saya mengikuti ujian UTS. Saya langsung saja soalnya peranan dan pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis di bidang peternakan. Nah, jawabannya peternakan yang mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan setidak-tidaknya dalam 4 hal strategi, yaitu satu, peternakan untuk menyediakan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang akan protein hewani. Dua, peternakan untuk sumber pendapat dan kesempatan kerja. Tiga, peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup. Dan empat, peternakan untuk mengentasan masyarakat dari kemiskinan. Oleh karena itu, namun pada kenyataannya bidang peternakan sekarang ini yang belum mampu secara optimal dalam menjalankan peran strategi seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini yang dikarenakan kebanyakan usaha peternakan yang masih dikelola secara tradisional sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan. Seperti itu. Kesejahteraan seperti itu. Berikutnya juga yang kedua penguasaan bisnis usaha dalam bidang peternakan. Penguasaan bisnis bidang peternakan adalah sumber daya yang akan lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, seperti yang sebagai tempat hidup dalam tempat mencari lahan pertanian. Merupakan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian, kepemilihan lahan pertanian dalam meneliti ini yang sangat beragam, mulai dari pertanian tunakisma, petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan hanya sebagai buruh tani yang diberi umpan harian, sampai dengan kepemilihan lahan 0 sampai 5 lahan. Yang berikutnya juga penguasaan dan pengertian organisasi bisnis. Penguasaan dan pengertian organisasi bisnis adalah yang seringkali kita membicarakan tentang organisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik pun organisasi formal maupun organisasi non formal. Ada 3 alasan yang mendasari kita mempelajari organisasi antara lain. Pertama, hidup di masa kini. Kalau hidup di masa kini itu organisasi yang memberikan kontribusi pada standar kehidupan manusia dalam usaha kita sehari-hari, seperti bekerja, berkomunikasi, hiburan atau pengobatan, pasti membutuhkan bantuan organisasi seperti itu. Yang berikutnya juga ini yang membangun masa depan. Kalau yang membangunkan masa depan itu organisasi
yang membangunkan masa depan itu yang lebih baik dari membantu individu dan melakukan hal yang sama organisasi, juga yang mempunyai dampak positif dan negatif terhadap masa depan lingkungan alam. Yang berikutnya mengingatkan masa lalu. Kalau mengingatkan masa lalunya itu organisasi yang dapatkan membantu hubungan manusia dengan masa lalunya, maksudnya bahwa seringkali kita mengidentifikasikan diri kita dengan organisasi di mana kita menjadi anggotanya seperti kelompok politik atau bisnis. Berikutnya juga penguasaan dan pengertian bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis adalah suatu bentuk kegiatan bisnis yang dilihatkan dari segi pemilik, yang pendirinya sumber modal dan tujuan pendiriannya, sehingga terdapatkan berbagai macam bentuk bisnis. Dengan demikian setiap bentuk kepemilikan bisnis sesuai dengan visi dan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut. Dan juga berikut ini yang akan kita bahas bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut. Yang pertama itu usaha perseorangan, yang kedua firman, yang ketiga perseorangan terbatas PT, yang keempat persekutuan komoditer, yang kelima badan usaha milik negara atau BUMN. 6. Bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Mungkin itu saja hasil diskusi saya atau hasil UTS saya. Kurang lebihnya dimohon maafkan sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.